Smart FM presents Tay-Day Way Show with Tung Desem Wadding In. Tay-Day Way Show. Selamat sore Smart Listener, senang sekali Kamis sore ini kami kembali menemani Anda dalam Tay-Day Way Show. Dan tentunya saya tidak sendiri yang selalu dahsyat segar tiap hari. Seger banget ya Pak, kalah kayaknya es batu nih. Selamat sore Pak Tung. Selamat sore yang dahsyat. Mbahnya dahsyat nih. Mbahnya selalu dahsyat, yes. Oke, nah mungkin ada yang gak seger juga Pak hari ini Pak, yang lagi dengerin kita. Ada juga ya? Ada Pak, karena penuh dengan kemelut di hidupnya. Waduh. Wah, perlu dikasih strategi bagaimana keluar dari kemelut ini. Betul Pak, ini mungkin lagi ada yang galau Pak. Oh, galauan dan galauwati. Galauan dan galauwati. Sesuai dengan topik kita sore hari ini ya, strategi keluar dari kemelut nih, Smart Listener. Nah ini kan gimana sih Pak, kadang-kadang orang bingung yang sampai stres Pak. Kayaknya kok kemelutnya tidak kunjung selesai. Bener. Gitu ya. Jadi ada beberapa istilahnya kemelut itu kalau kita kategorikan ya, kemelut yang akan selesai dengan sendirinya. Jadi tidak usah diapa-apain gitu. Oh gitu. Anda kategorikan ini kemelut yang mana gitu ya. Kemelut misalnya Anda khawatir istri Anda akan melahirkan, lagi detik-detik melahirkan, ya tenang aja nanti kan juga lahir sendiri gitu ya. Jadi ada beberapa kekhawatiran atau kemelut itu timbul hanya di dalam pikiran kita sendiri dan dengan waktunya selesai akan selesai. Jadi untuk ini mau tidak mau kita hanya bersabar karena kriterianya we do nothing gitu kita. Loh, sekarang coba bayangin, istri lagi di ruang operasi misalnya atau di ruang tempat mau melahirkan. Kita kan kalut, panik, galau gitu ya. Iya. Nah terus gimana? Ya paling kita doa gitu kan. Dengan sesuai dengan yang kita ini doa, tapi dalam sikap pribadi sendiri biarkan waktu yang menyelesaikan. Ada beberapa kemelut itu dengan adanya waktu. Kemudian ada beberapa kemelut yang memang tidak bisa bakalan kita selesai tangani sendiri. Oke, seperti? Jadi misalnya ya Anda harus kepada ahlinya. Jadi ahlinya, ada beberapa sakit yang sembuh sendiri toh. Iya. Tapi ada beberapa sakit yang harus diobatin ke ahlinya. Seperti seminggu yang lalu ketika mama saya tabrakan tulangnya patah lah, masa harus didoain terus sembuh ya bisa juga. Cuma kan sembuhnya kan enggak sempurna kalau dokter ahlinya yang menyelesaikan. Jadi ada beberapa kemelut kita tahu persis bahwa ini harus kepada ahlinya. Terus kemudian ada juga beberapa kemelut yang harus kita hadapi. Oke. Jadi ada yang dihadapi. Berikutnya memang ada beberapa kemelut yang memang bisa kita tunda. Kemelut ditunda Pak? Ya, jadi kemelut ini tuh tidak layak kita hadapi sekarang. Kita hadapi pada waktunya nanti aja. Oh, tapi pasti akan dihadapi gitu ya? Pasti akan kita hadapi gitu ya. Jadi tergantung kemelut Anda sejauh mana ini. Apakah kita kriteriakan terlebih dahulu, ini kita tidak bisa apa-apa ya, kita hanya bisanya doa supaya dokternya bisa lebih teliti, lebih ini kan kita hanya bisa usaha seperti itu gitu ya. Sedangkan yang kedua yang kalau kita harus delegasikan, tentu saja kita ada strategi-strategi bagaimana memilih ahlinya. Bagaimana memilih ahlinya, nanti kita akan share. Jadi bagaimana kita mendelegasikan atau bukan mendelegasikan, memberikan kepada ahlinya. Ya strateginya memilih ahlinya tadi seperti apa? Itu ada strategi supaya kita keluar kemelutnya dengan cemerlang, tidak memilih orang yang salah menangani kemelut kita. Iya. Nah, tambah kalut. Tambah kalut. Terus kemudian yang ketiga, kita yang bagaimana kita menghadapi kemelut yang memang harus kita hadapi. Tidak bisa kita wariskan kepada orang lain. Ada beberapa hal yang memang harus kita lakukan kok. Misalnya, kalau kita misalnya mau olahraga, bisa nggak kita bayar orang? Kamu olahraga untuk saya? Ya nggak bisa gitu. Di olahraga kita kurus gitu. Loh, kok enak gitu. Ada beberapa yang memang harus kita yang menghadapi kemelut itu sendiri. Jadi galauan, galauwati, tenang saja, badai pasti berlalu dan datanglah badai berikutnya. Aduh. Dan tenang, badai berikutnya pun juga akan berlalu. Dan datang berikutnya lagi. Dan berlalu lagi. Jadi itulah di dalam kehidupan. Dan boleh dikata ada satu kata yang namanya fear. Itu kalau dalam bahasa Inggris kan FAR. Itu singkatannya false evidence appear real. Fear toh? Iya benar sih. Bukti yang tampaknya bukti yang salah tapi tampaknya benar. Jadi menakut-nakutin kita. Percaya tidak 90 sekian persen lebih ada para ahli meneliti kekhawatiran atau kekalutan ataupun kemelutnya ataupun kegalauan itu tidak terjadi kok. Kitanya aja yang suka kadang-kadang suka melebih-lebihkan ya Pak Yes. Dan ternyata ada, begitu saya ngomong,
kenapa sih orang ini merasa kok ternyata hidupnya dalam kemelut. Ternyata resepnya sederhana sekali. Merubah pilihan kata, kemelutnya hilang. Hanya dengan pilihan kata? Yes. Nah dia bilang begini kok, saya dipojokkan kok. Pojokannya mana gitu ya. Saya ditusuk dari belakang. Masa saya disuruh seperti anjing, nurut terus. Nah ini kan kata-katanya ini menimbulkan emosi yang mengakibatkan kemelut berikutnya. Lah aku datang di sana kalau diracun bagaimana? Loh, ya ampun. Jadi ternyata kata-kata ini ada emosinya yang membuat kita sebetulnya bukan kemelut, mendadak jadi penuh kabut dan kemelut tadi. Jadi biasanya ada nanti strategi yang sangat-sangat sederhana, yaitu rubah kata Anda. Kata ini ada 3 gitu ya. Satu pilihan kata, yang kedua nadanya, intonasinya, tekanannya. Yang ketiga adalah kata-kata yang ekspresinya, ekspresi kita. Berarti gerakan kita pada waktu kita ngomong kata-kata tadi. Jadi gerakan kita saat kita mengucapkan kata-kata tadi ya Pak? Yes, jadi ternyata kata-kata itu, boleh dikata itu ada emosinya. Emosi akan mempengaruhi sikap kita dan tindakan kita. Sikap dan tindakan akan mempengaruhi hasil yang kita lakukan di dalam kehidupan dong. Tindakannya dan sikap kita. Sikap kita cembetut, mendadak kanan kiri kita tidak senang hati. Gitu ya. Nadanya, coba perhatiin. Kalau Anda nadanya marah-marah, menimbulkan orang lain ikut marah-marah tuh. Iya, iya. Jadi beberapa waktu saya belajar lagi di dalam banyak buku, betul-betul kata-kata inilah yang salah satunya yang membuat kemelut kita. Jadi kemelut itu timbul 90% sebetulnya bukan kemelut, tapi kita anggap kemelut karena fokus kita yang apa yang kita bayangkan, apa yang kita katakan, dan ekspresi wajah kita membuat kita jadi nambah kemelut. Bablas anginnya gitu ya. Contoh gampang, ketika Anda dipanggil oleh atasan, apa yang Anda pikirkan, apa kata-kata yang Anda katakan kepada diri sendiri? Deg-degan sih Pak. Why deg-degan, apa yang Anda katakan kepada diri sendiri, apa yang Anda pikirkan? Waduh, kira-kira nanti gue mau diapain ya? Nah, ini masih lumayan, diapain ya? Kalau ada yang dimarahin apa lagi ya? Nah ya, potong gaji nih gue jangan-jangan. Nah, padahal kan salah apa juga enggak. Iya. Tapi ada, kalau saya zaman dulu disurvei, zaman dulu saya kau dipanggil atasan, waduh naik gaji lagi nih. Waduh, enak banget Pak ya. Wah, saya mau dipromosi kemana ini? Sering dipanggil aja kalau gitu. Dengan PD-nya, saya mau dipromosi kemana lagi nih? Wah, ada tugas baru apa lagi? Nah, ternyata kalimat-kalimat yang kita katakan ini kepada di dalam hati kita sebelum apapun terjadi, kan kita belum ngerti. Dipanggil, mendadak kita punya kemelut sendiri. Iya. Demikian juga, itu kasus dipanggil. Anda putus pacar. langsung galauati, Anda merasa cilaka hidupku bagaimana? Hancur duniaku. Nah, why does the sun always shining? Lu kok matahari masih bersinar ya? Gitu ya? Lu ya terang aja tetap bersinar, emangnya kenapa gitu ya? Jadi begitu orang diputus, sebetulnya kualitas hidup kita di dalam menjalani kehidupan ini, tergantung kita menggunakan kata-kata yang mana. Kemampuan kita memberi arti, kualitas hidup kita tergantung dengan kemampuan kita memberi arti. Memberi arti berarti memilih kata-kata untuk menyikapi satu situasi. Karena arti ini, kan ceritanya gini toh. Sesuatu hal terjadi, sama-sama terjadi. Putus pacar. Yang satu memberi arti, mati aku. Hidupku tidak berarti. Aku sia-sia belaka. Hancur jadi debu. Ketika Anda menyikapi satu keputusan seperti ini, Anda penuh tekanan, kemelut akan nambah macam-macam. Satu, wajah Anda suntrut, Anda begini, segala macam semuanya, emosi negatif keluar, kemelutnya nambah. Iya. Nambah kenapa? Anda jadi tidak nafsu makan, jadi sedih, kesehatannya berkurang, terus kerjaan juga, kalau bahasa Jawa ini kapiran gitu. Bahasa Indonesianya apa itu kapiran? Jadi tidak fokus kerjaan lagi, dimarahin oleh atasan. Kalau sekolah mungkin pelajarannya jadi kurang bagus. Karena kita memberi arti bahwa dengan putus ini kita kehilangan sesuatu hal yang sangat-sangat berharga. Nah kalau kita memberi artinya gini gimana? Begitu putus pacar, hore, kesempatan ganti yang lebih bagus. Yes! Saya buktikan. Wah, nadanya beda banget. Ketika satu orang bilang dengan penuh kekuatan, saya buktikan.
Saya akan cari yang lebih bagus. Hore. Deal. Tidak menangis. Nangis boleh sih, tapi jangan lama-lama gitu ya. Manusiawi nangis, tapi kembali lagi itu yang namanya mood. Mood itu adalah satu perasaan. Kurang dari 6 detik mendadak Anda sedih, mendadak Anda begini, itu tidak bisa dicegah. Yang namanya mood. Tetapi yang namanya emosi berkepanjangan bisa kita rubah. Ngerubah kata, ngerubah gerak, ngerubah arti gitu ya. Ngerubah belief system, keyakinan yang dimana kadang kemelut itu real, kadang yang ini real, apalagi yang tidak real kan ini. Kalau real misalnya sudah mau disita bank nih, ini real nih. Gitu. Iya, nggak bisa ngindar juga gitu. Ini cicilan berhenti sudah sekian bulan, kredit kata tidak, saya memajukan diri, beda. Beda sekali. Beda sekali. Dan tergantung anggapan. Contoh tadi kita memberi arti. Ketika Anda mengalami boleh dikata 90 sekian persen, saya tidak ingat para ahli itu meneliti ada 92, 98, 90 sekian persen, yang jelas di atas 90%, sebetulnya tidak terjadi kok. Apa yang kita khawatirkan di dalam, kemelut di dalam pikiran kita sendiri. Nah, sedangkan tadi kalau kita misalnya kita menghadapi kemelut yang memang harus tanya ahlinya, di mana kita masih punya waktu untuk minta bantuan ahlinya. Bagaimana cara kita memilih para ahli tadi? Iya. Terus kemudian nanti juga kita akan bahas bagaimana kita bertanya kepada diri sendiri sehingga kemelut tadi berlalu dengan damai dan kita mendapatkan something yang positif dari kemelut tadi, gitu ya. Jadi nggak rugi gitu. Kadang kemelut itu rugi, tapi kenapa kita rugi 2 kali? Contoh misalnya ada teman Anda kalau bahasa negatifnya menipu, sebetulnya enggak. Kalau saya seneng bilang ongkos sekolah. Beda toh? Saya ditipu 10 juta. Oh enggak, ongkos sekolah saya 10 juta. Beda enggak? Emosinya beda. Iya. Tetapi dalam hal ini ada orang yang setelah ditipu ataupun ongkos sekolahnya 10 juta, enggak dapat hal yang positif dari sana, melainkan malah double negatif. Sudah rugi duit 10 juta. Iya. Rugi perasaan. Sakit. Lah kan ruginya malah 3 kali toh. Iya. Jadi rugi duit, rugi emosi, rugi kesehatan. Waduh. Nah, ada orang di dalam relationship juga sama. Suami, istri, pacaran, ataupun siapapun yang sedang berdua, begitu ya, yang harusnya bisa harmonis. Tapi mereka ruginya 2 kali, ruginya 3 kali. Bales-balesan tidak ada hentinya. Tanpa sadar istilahnya ngebor tadi. Kalau bahasa saya itu sudah kecemplung jurang masih ngebor masuk lebih dalam lagi. Wah, bikin kuburan sendiri gitu ya. Bukannya bangkit keluar ke arah sana. Tapi sekarang strategi untuk bagaimana memilih istilahnya orang yang layak membantu kita. Tentu saja yang layak itu biasanya adalah orang-orang, biasanya 90% adalah orang-orang yang memang sudah pernah menghadapi dan berhasil dia. Itu akan ilmunya akan lebih detail dan beda daripada yang sekadar teori semata. Anda kemelut ini, gemuk dari kecil tidak pernah, ini tambah gemuk terus, itu kan jadi wah kemelut juga gitu ya. Apalagi kalau ceritanya belum mendapat pasangan dalam kehidupan gitu ya. Kemelutnya double nih. Jadi satu masalah berat badan, yang kedua masalah perjodohan gitu ya. Walaupun ada orang-orang tertentu yang tidak mempermasalahkan sama sekali, jadi tidak apa-apa itu, whatever you are, I love you, no problem. Itu ada juga jadi menikahi orang-orang yang beratnya over memang ada, jadi no problem, baik-baik aja. Tetapi di dalam kalau orang ini merasa bahwa ini problem dan itu tantangan dia untuk membuat dia jauh lebih langsing, strateginya bagaimana? Saran saya, jadi Anda cari-cari orang-orang yang betul-betul tadinya juga gemuk dari kecil. Yang akhirnya langsing. Modeling gitu ya? Ada. Kalau Anda follow di Twitter saya murid saya tuh Yasinta Winarto. Yasinta SS kemarin terpilih Miss Fitness 2014. Turun 62 kilo. Itu dari kecil memang sudah gemuk. Dari kecil gemuk terus tidak pernah langsing. Nah itu dia sekarang. Orang suka bilang misalnya kayak masalah berat badan ya. Waduh ini mah kalau dari kecil udah gemuk enggak ada harapan. Salah gitu. Nah ini enggak, dari kecil memang gemuk, tapi sekarang jadi Miss Fitness 2014. Waduh. Tinggal di Bali, beliaunya ikut seminar saya Life Revolution, belajar strategi-strategi yang so simple, stupidly simple, sangat sederhana, yang ketika dia prakteknya bahkan dia langsingnya itu begitu dramatisnya, tapi dalam arti sehat loh ya. Iya. Bukan
Hari ini langsing karena dehidrasi, kemudian minum air belembong lagi ya enggak lah. Caranya langsing gampang, dimasukkan di kandang, dikasih gorila 300 kilo, dikejar-kejar langsing juga. Keluar langsung kempes itu karena airnya keluar gitu ya. Begitu minum belembong lagi gitu enggak gitu ya. Yang lebih permanen, yang lebih dahsyat. Nah, di dalam kesempatan ini jadi cara yang termudah itu gini loh. Cara yang termudah ada yang nuntun Anda tuh. Yuk gandengan tangan ke sini loh. Jadi ketika Anda keluar dari kemelut finansial misalnya, kepengen atau kepengen tumbuh secara finansial, grow, even better. Cara belajar yang paling cepat, cari mentor. Itu yang paling cepat. Contoh, kalau Anda baca sendiri bisa take a longer time. Terus mungkin beda ya, kalau baca itu gini loh. Dari pengalaman saya, dari 100 orang yang beli buku, itu hanya 5% yang selesai. 50% tidak dibuka sama sekali. Ayo, ngaku jujur, beli tok dipasang. Gitu nih, sama buku. Boleh nggak? Boleh. Saya sendiri ngaku bahwa dari buku saya yang hampir 11.000, mungkin yang bacanya cuma 5.500, separuh. Bahkan ada buku-buku tertentu, karena saking bagusnya, kalau ke toko buku saya beli sampai 3 sama dan masih diplastiki. Jadi pulang, loh suka punya. Belum dibuka. Tapi enggak apa-apa. Saya masuk di perpustakaan, saya rasanya IQ langsung naik 20% kok. Wis. Nonton bukunya, wah pinter nih, pinter. Nonton doang itu ya, udah naik. Bukunya sudah. Kalau saya itu gini loh. Kalau Anda apalagi mengeluarkannya pakai kata-kata yang nambahin tadi. Iya. Masa saya suruh nurut sama suami saya kayak anjing aja. Loh kayak anjing. Saya diinjek-injek. Kalau saya pulang di sana nanti saya diracun. Nah ya jangan pulang kalau gitu. Diracun. Sampai sebegitu ini ya jauhnya pikirannya ya. Jadi pikiran-pikiran ini, kalimat-kalimatnya membuat curhatnya menjadi. Dan yang paling problem kalau misalnya tantangannya itu adalah keluarga. Curhatnya kepada orang tua, cilaka. Orang tua selalu akan bela anak. Betul. Ya. Sejelek apapun dia anaknya. Sebagus apapun itu cuma mantunya. Saya ngomong sama anak-anak saya sih, besok kalau something happen, curhatnya sama papa boleh, tapi papa as profesional gitu ya. Kamu cari profesional lain boleh, tapi jangan sama mama. Karena mama pasti emosional, pasti anaknya yang dibela, mana tahan gitu ya. Jadi looking some people that already there dan sudah mengatasi perkawinannya, boleh nggak tanya orang yang belum ngalami tapi dia orang yang bijaksana, boleh. Silahkan, memang dia wisdomnya ada begitu ya. Tapi kalau dia memang sudah ngalami bumi gonjang ganjingnya, tentu saja jawabannya lebih masuk akal dan lebih strategis daripada yang hanya teori semata gitu. Jadi keuangan, masalah keluarga. Jadi ada 3 hal yang Anda tidak boleh cerita kepada orang lain kecuali profesional. 1, masalah keuangan. Wah, baca semua diceritain, wah itu sering tidak memecahkan masalah, malah Anda cerita kepada profesional, orang yang bisa membantu Anda. Tapi kalau semua orang Anda ceritain, it's not good. Yang kedua, masalah seks. Masa Anda cerita sama orang, kemarin saya begini, gayanya begini, wah kurang gini, preketek gitu ya. Anda bisa, Anda harus kepada ahlinya gitu ya. Ahlinya. Kalau gini saya jadi geli gitu ya. Ada beberapa, saya kan jadi konsultan juga untuk rumah tangga, ada beberapa orang. Jadi sudah menikah 8 tahun, anaknya 2. Terus lama-lama tidak ML, makan lontong. Tidak ML lama gara-gara sederhana sekali. 2 hal. Kalau dipegang sakit. Kenapa sakit? Karena anaknya masih kecil, taruh di tengah. Jadi tidak bisa pemanasan dengan baik. Belum keluar sudah begini. Jadi saya nasihatnya 2 dan menyelesaikan masalah kecil sekali. 1, anak harus ditaruh di ranjang sendiri. Kecil tuh, sederhana tuh. Karena ahlinya itu ya jadi tahu. Oh, masalahnya di sini. Sejak sebelum menikah, menikah bagus, begitu punya anak, mendadak berantem terus sampai gini karena kurang tadi. Kalau Anda bilang resep keluarga harmonis, salah satunya menurut saya itu adalah jumlah ML-nya. Jadi Anda tidak mungkin ngaku keluarga Anda harmonis kalau jumlah ML-nya cuma setahun setengah kali. Mah, dibuka nggak jadi ya. Belum nyampe 1 ya Pak. Tak bisa. Jadi jumlah ML semakin sering ya semakin akan lebih harmonis kebutuhan secara fisik. Lu kalau nggak ML ya wes temen aja, nggak usah menikah kan gitu ya.
Nah, tapi dalam hal ini resepnya cuma sederhana. Hal kecil karena profesional yang ngasih. Begitu tapenya jebret, langsung beres, lebih harmonis. Satu anak ditaruhkan di ranjang sendiri, boleh tidur bareng, kemudian taruh ranjang sendiri. Begitu sudah umur 2,5 tahun harus mulai kamar sendiri, 3 tahun maksimum karena dia sudah mulai paham, mulai tahu gitu ya. Mulai bangun, mulai besar. Nah, kemudian yang kedua, saya kasih pelumas, gampang banget tuh. Saya sampai kepengen sekali ngomong hal ini karena saya menghadapi ada satu yang keterlaluan. Sudah menikah tidak tahu fungsinya pelumas. Oh, nanti suamiku tidak tersinggung. Goblok. Bahasa kerasin. Tapi kalau Anda datang ke profesional, pemecahannya begitu sederhana dan selesai. Jadi tidak sakit lagi, jadi lebih senang lagi, everything is sederhana begitu ya. Tapi dalam hal ini, jadi Anda tidak boleh curhat. Yang ketiga, nih tadi kan masalah keluarga Anda. Jadi yang dilarang kalau suami dan istri begitu, ini satu adalah keuangan, yang kedua masalah seks, yang ketiga keluarga Anda sendiri masalahnya itu tidak boleh dibahas ke keluar, apalagi lawan jenis. Oh iya. Itu yang paling preketek. Dari curhat bisa jadi. Waduh. Jadi saya one stop terapi gitu ya. Sekali dan tidak mau terapi lagi. Apalagi lawan jenis, saya tidak mau. Istri saya, kamu dibantu terus gini. No. Tahukah Anda, kalau pasien jatuh cinta sama psikolog itu wajar. 98% pasien ngaku kalau pernah jatuh cinta sama orang yang dicurhatinya dia. Tetapi percaya tidak, psikolog 70% ngaku pernah jatuh cinta sama pasiennya. Oh. Itu ada saya baca dari majalah dari apa gitu. Dari 70% psikolog pernah jatuh cinta sama pasiennya. Why? Karena meluangkan waktu. Meluangkan pikirannya segala macam semuanya. Jadi datanglah ke profesional, tetapi profesional yang bener gitu. Ya. Jadi aduh. Mohon maaf gitu ya. Jadi ada pendeta aja yang dicurhatin, kecantol sama umatnya. Itu pendeta, istri ditinggal. Selama masih manusia ya Pak ya? Masih manusia, pendeta juga manusia. Tidak semua, tapi ada loh nih. Saya bisa nyebut itu ya. Yang mana. Jadi it's not really nice kalau istilahnya ini curhat-curhatan. Curhat kepada profesional, ini syaratnya, strategi. Jadi kalau Anda masalah keuangan kepada keuangan, kalau Anda kepengen kaya, Anda belajar dari orang-orang yang sudah kaya. Sekali lagi sukses meninggalkan jejak. Kita harus ahli nyontek tadi. Jadi kok dia bisa lebih harmonis? Kata-kata apa yang digunakan? Dia memberi arti apa? Waduh, lagi seru-serunya ini. Lagi seru-serunya ini. Baru 2 menit Pak soalnya. Oke, nanti kita balik lagi ya Pak Tung ya. Kita akan dengar lagi nih sharing dari Pak Tung mengenai strategi keluar dari kemelut smart list. Silakan 0812 11 12 959 atau 021 398 33888. TDW Show. Bahagia itu adalah bisa menerima sebuah kondisi atau apapun yang terjadi pada diri kita dengan rasa bersyukur dan ikhlas. Bahagia adalah keseimbangan antara rasa dan pikiran. Kalau menurut saya bahagia itu saat melihat terus mendengar anakku bilang, Mama untuk pertama kali, Masya Allah, itu bahagianya minta ampun ya. Bahagia itu dan positive thinking sama Tuhan. Bahagia itu berkumpul di Smart Happiness bersama Arfan Radiansyah. Setiap Jumat jam 7 pagi waktu Indonesia Barat. Bintaro Jaya The Professional City mempersembahkan Distrik Discovery, hunian premium untuk Anda dan keluarga tercinta di selatan Jakarta. Distrik Discovery siap memenuhi segala ekspektasi Anda, berbagai hunian premium yang tampil dengan desain modern dan inovatif, serta dilengkapi berbagai fasilitas dengan jarak yang terjangkau. Bintaro Jaya Exchange Mall, Discovery Park, pusat pendidikan Rumah Sakit Internasional. Akses langsung ke Boulevard Bintaro Jaya dan telah dibuka akses tol Jor menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Hadirlah Customer Gathering Discovery Bintaro Jaya di hari Sabtu 16 Agustus 2014 bertempat di Marketing Gallery Bintaro Jaya mulai pukul 10 hingga 17. Dan jangan lewatkan kesempatan memiliki hunian di Distrik Discovery Bintaro Jaya dengan kemudahan DP KPL hingga 36 kali, angsuran 38 juta rupiah. Unit terbatas, syarat dan ketentuan berlaku. Segera wujudkan impian Anda dan keluarga untuk memiliki hunian premium di Distrik Discovery Bintaro Jaya.
Informasi lebih lanjut silakan kunjungi www.jproperty.com atau hubungi kantor pemasaran Bintaro Jaya di 745 4545 745 4545. Tay-Day Way Show with Tung Desem Waddingen. Iya, kita kembali lagi Smart Listener dan tentunya masih bersama dengan Pak Tung Desem Waringin. Pak, tadi kan mencari ahlinya tadi ya Pak ya, seperti Bapak katakan. Tapi kadang-kadang orang kan kalau lagi dalam kemelut gitu kan kurang bisa berpikir jernih gitu loh. Dia mesti pergi kemana gitu Pak. Yes, jadi khususnya ketika Anda kemelut, walaupun kemelutnya itu belum tentu nyata, mungkin pikiran kita sendiri. Salah satu teknik bertanya, gini, otak berpikir itu salah satunya karena kita tanya. Jadi dengan kita tanya, kita berpikir. Kalau pertanyaannya salah, jawabannya? Salah. Kalau pernyataannya salah, emosinya? Salah juga. Salah juga. Nah sekarang kita ada 3 teknik bertanya yang membuat kita memberi arti di dalam kehidupan ini, yang membuat kita akan bukan hanya keluar dari kemelut, melainkan tumbuh karena kemelut tadi. Jadi lebih baik, kita menjadi lebih hebat, lebih baik karena kita mengalami tantangan tadi. Jadi ada 3 pertanyaan yang kita wajib kita tanyakan ketika Anda mengalami tantangan, ataupun kalau bahasa negatifnya kemelut tadi, bahasa positifnya adalah tantangan. Apapun tantangan Anda, putus, ditinggal orang yang Anda sangat cintai, kondisi keuangan, cicilan tidak bisa bayar, misalnya gitu ya. Terus kemudian apapun tantangan Anda hari ini atau kemelut Anda hari ini, dipecat, tidak disukai atasan, terus apapun, tanya 3 hal ini. Dengan pertanyaan ini kita mau tidak mau kita mikir. Jadi kita tanya terus menerus. Tahu-tahu kita temukan kok. Yang saya share dulu. Pada waktu ke kantor ditanya gitu ya. Kalau naik kendaraan, tadi kamu sebelahnya bajunya warnanya apa? Kita aneh tanya, enggak tahu gitu ya. Hari kedua, sebelahmu warnanya apa ya? Kalau naik mobil, kamu parkir sebelahnya mobil warnanya apa ya? Empoh gitu ya. Gak urusan, gak inget. Tapi begitu hari keempat, begitu tanya, warnanya merah. Tanpa sadar bahwa sadar kita ditanya terus. Mendadak kita nyari kok. Nah, caranya, tekniknya, ketika Anda sedang mengalami tantangan dalam kehidupan, Anda tanya 3 hal ini. 1, apa yang saya syukuri dari atau karena kejadian ini? Apa yang saya syukuri ya? Apa yang saya syukuri? Karena Anda ada, mesti ada kok. Kalau Anda tidak ada lagi, 2 hal ini akan membuat Anda bersyukur. 1, namanya tukar nasib. Tukar nasib. Saya tanya, ada tidak orang yang mau tukar nasib dengan Anda? Apapun kejadian yang Anda alami hari ini. Kayaknya nggak ada mau deh Pak. Percaya tidak? Banyak yang mau. Hah? Yang di orang yang kelaparan di Afrika, orang yang lagi kena virus Ebola, tukar nasib dengan Anda mau enggak kira-kira? Oh, dia melihat kita kok kayaknya baik-baik aja kalau compare dengan dirinya. Cuma patah hati mending daripada kena virus Ebola. Tukar nasib Pak gimana? Selalu ada. Nah itu kalau kita dalam kemelut, seringkali kita merasa bahwa kita yang paling menderita. Betul. Jadi tidak ada orang mau tukar nasib. Oh ya, nanti dihukum sama Tuhan, tukar nasib lu lebih parah lu. Jadi dengan kalau saya tidak bisa saya syukuri, saya tidak ada yang mau saya syukuri, nanti ada yang tukar nasib dengan saya dan tukar nasibnya ini lebih jelek, tentu saja kita ya bersyukur aja deh. Iya betul. Kamu nggak ngerasain apa yang saya rasakan? Kan selalu kan gitu. Oh enak aja gitu. Ada nggak yang mau tukar nasib dengan kamu yang kira-kira ada yang ngomong seperti itu ke kamu? Enak, kamu sudah cuma gitu, tukar nasib sekarang. Nah lu. Jadi kalau Anda tidak bisa bersyukur, 1 ingat, selalu ada orang di dunia ini jutaan, bukan hanya 1 yang mau tukar nasib dengan Anda, apapun kondisi Anda. Kita berarti masih jauh lebih beruntung bisa dibilang gitu ya Pak ya. Kalau Anda mau bersyukur lagi, caranya begini. Kasih arti bahwa apapun yang terjadi, pasti Tuhan menghendaki kita menjadi lebih baik karena kejadian itu.
Atau bahasa kerennya kan, Tuhan tidak memberi kita masalah yang kita tidak mampu. Lebih, iya. Gitu ya, kita selalu lebih. Jadi tentu saja diharapkan bahwa itu sebetulnya boleh dikatakan adalah pelajaran yang akan membuat kita jauh lebih baik karena kejadian. Saya ditipu 10 juta. Enggak, ini ongkos sekolah saya 10 juta. Karena hal ini besok saya akan lebih waspada, lebih keren, lebih dahsyat. Oke. Beda toh? Betul. Orangnya saya percaya, tahu-tahu kanan kiri. Besok saya tidak akan semudah itu untuk mempercaya orang atau saya akan membuat sistem sehingga tidak akan terjadi lagi hal tersebut. Misalnya seperti itu. Nah, berikutnya yang nomor 1 setelah apa yang saya syukuri, mendadak perasaan kita jadi feeling good. Karena kita diancam lagi kalau tidak mau bersyukur nanti ada yang ngajak tuker nasib. Ya. Nah, jadi tapi kalau hanya bersyukur doang naif. Kita tidak mau maju. Jadi yang pertanyaan yang kedua dan ketiga ini membuat kita tumbuh lebih baik. Pertanyaan pertama membuat kita merasa lebih baik, bersyukur. Tapi kalau merasa lebih baik doang dan tidak menjadi lebih baik, naif. Yang kedua kita tanya, lalu apa yang harus saya pelajari dari atau karena kejadian ini? Saya harus belajar apa ya? Supaya di kemudian hari saya menjadi lebih baik, lebih kuat. Misalnya Anda ditolak. Tolak sekali, oke. Tapi kalau berkali-kali itu ada something wrong kan gitu ya. Betul. Apa yang harus saya pelajari dari penolakan yang berkali-kali ini? Sudah 6 kali misalnya. Dulu kisah pribadi. Ya. Misalnya ini kan kisah pribadi. Apa yang harus saya pelajari sedemikian sehingga di kemudian hari saya tidak ngejar-ngejar cinta lagi. Saya bahkan dikejar-kejar. Keren tuh pertanyaannya. Apa sih faktor yang membuat saya lebih dikejar cinta daripada fokus ngejar-ngejar cinta? Iya. Akhirnya keluar, wanita itu suka sekali laki-laki yang menonjol. Tentu saja yang banyak humor. Menonjol humornya. Menonjol di tempat yang tepat. Humornya apa? Bukan pipinya yang menonjol gitu ya, di tempat yang kepribadian, mobil pribadinya, itu jet pribadinya, nah itu menonjol, keren. Jadi apa sih kita tanya dengan kita, apa yang saya pelajari dari atau karena wanita itu senang seperti ini, laki-laki yang seperti ini. Kenapa kok dia bisa menarik? Kenapa kok dia bisa ada orang-orang tertentu kan berpaling tuh. Dari kita kelihatannya ya tahu-tahu ke orang lain. Kok dia bisa ke sana, kelebihannya apa orang tersebut? Oh ya orang tuanya kaya. Kalau gitu saya mau cari orang tua yang kaya juga. Misalnya itu. Kok ganti orang tua ditukar tambahkan. Enggak. Kalau gitu saya juga harus jadi kaya. Misalnya begitu. Dia yang menarik sekali karena orangnya simpatik. Gentle. Kok dia keren? Karena orangnya ini berani. Oke, bagaimana saya supaya berani? Kok dia bisa berani? Caranya bagaimana sih berani? Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan ini, apa sih yang harus saya pelajarin dari atau karena kejadian ini yang akan membuat saya menjadi lebih baik? Tadi, malah dikejar cinta. Kan keren toh? Kenapa sih kok saya jualan sulit? Kenapa sih kok saya tidak naik gaji, tidak naik pangkat? Kenapa kok teman-teman saya naik gaji? Apa yang harus saya pelajarin supaya saya bisa naik gaji juga? Dengan pertanyaan-pertanyaan ini, otak kita berpikir. Dan ketika kita punya kesimpulan, langsung lakukan. Kita lakukan, berhasil nggak? Kalau belum berhasil, langsung analisa lagi, rubah lagi, lakukan lagi. Jadi dengan demikian kita tumbuh karena pertanyaan kedua. Apa yang harus saya pelajarin dari atau karena kejadian ini yang membuat saya lebih ini? Berantem terus. Kok ada yang harmonis sih? Supaya harmonis. Apa yang harus saya tingkatkan dari saya? Sedemikian sehingga sebetulnya sederhana gitu ya. Jadi sometimes jurus-jurusnya sederhana. Jadi saya bilang sederhana sekali. Suami berantem terus. Saya bilang, tahu nggak 98% berantem itu karena salah nada. Yang satu nadanya apa Pak Do? Satu re, mi. Yang jelas gini, kalau nadanya sudah tinggi, tet aja. Ya itu merusak pola tuh. Jadi jurusnya sederhana. Satu sama jarinya nyenggol di keteknya. Langsung ganti. Jadi mereka sudah tahu, gini ya, kita sepakat dulu ya suami istri, nih lihat kalau nadanya kita sudah gini kita berantem. Nada situ mancingin, lah kamu dulu gini. Nah ini nadanya sudah gini. Jadi kita tidak bisa ngomong dengan gini, ngomong rayu, tapi kata-katanya tepat, tapi nadanya salah. I love you. Nggak romantis Pak itu ya Levi-nya. Kenapa sih kamu marah-marah? Sabar sedikit, kenapa sih? Loh ya kamu juga marah-marah. Nadanya gitu. Aku ini bukan marah-marah. Loh ya nadanya gitu marah monyong. Jadi nada ini menimbulkan satu pertengkaran itu salah satunya karena salah nada. Oke. Nah salah nada ini ketika kita mulai fokus, kita sepakat ya nanti kalau nadanya tinggi yang satu ngingetin, nyenggol.
Senggol tuh kita ngerusak pola begitu ya. Apalagi senggolnya di ketek atau di pinggang yang kita klik net, nadanya salah. Nah kalau yang satu tetap berkepanjangan nadanya tinggi, kita boleh sebentar ya, aku mau ke kamar mandi. Kamar mandi mau dibuntutin. Jadi itu sebetulnya teknik-teknik yang sederhana yang mencegah sebelum terjadinya kemelut pertengkaran di rumah tangga kan gitu ya. Dan itu jauh lebih efektif daripada kalau sudah tinggi-tinggian emosi. Kalau tinggi-tinggian emosi percaya tidak, pertempuran tadi berkembang kok. Urusan kantong plastik, kantong kresek urusan Rp25 bisa pacarmu dulu, wah bisa anatominya menjalar semuanya ya. Dulu kamu wis kesalahan di zaman dinosaurus dikeluarkan lagi gitu ya. Nambah lagi gitu ya. Jadi jurus yang kedua ini apa yang saya pelajarin dari atau karena kejadian ini yang akan membuat saya menjadi lebih baik. Saya harus belajar apa? Oh, nadanya. Oke, kalau pencegahannya seperti apa gitu ya. Nah, yang ketiga ketika Anda mengalami kemelut, manusia ini tanpa sadar cari kompensasi. Dia cari melakukan tindakan yang supaya dia merasa lebih baik. Jadi supaya yang merasa lebih baiknya positif, jangan melakukan sesuatu hal yang jadi negatif. Kita tanya sama otak kita. Yang ketiga, apa ya yang harus saya lakukan sekarang yang membuat satu saya merasa lebih baik? Itu otomatis orang kan selalu cari kompensasi. Dan enak langsung ngerokok, makan yang banyak. Pokoknya dia cari kompensasi tanpa disadari supaya merasa lebih baik lagi. Baik, curhat sama lawan jenis yang bahaya kan gitu ya. Yes. Not really nice. Nah, pertanyaan ketiga, apa yang harus saya lakukan sekarang yang membuat satu, pertanyaan ada 4, merasa lebih baik. Yang kedua, benar-benar jadi lebih baik. Kok gini benar-benar jadi lebih baik enggak ya? Ada orang berantem sama istrinya, malah langsung sekalian lo udah boleh judikan semua, taruh semua, malah bangkrut. Apa dia tidak rugi sendiri? Anak-anaknya tidak rugi. Jadi merasa dengan marah itu dia berhak melakukan hal yang negatif. Anda merasa lebih baik doang, tapi apakah yang kedua ini benar-benar menjadi lebih baik? Kalau tidak Anda menjadi lebih baik, don't do it. Saringannya 4 pertanyaan ini. Merasa lebih baik, benar-benar jadi lebih baik. Yang ketiga, orang banyak jadi lebih baik. Yang keempat, direstui Tuhan. Oke. Sempurna ini. Nah, lupa, bukan direstui Tuhan dulu. Karena direstui Tuhan itu kan relatif kan gitu ya. Jadi ada orang merasa bahwa dia direstui Tuhan membunuh orang lain, ya kan jadi bahaya kan gitu ya. Itu serem banget, Pak. Jadi tidak baik untuk orang lain, tidak baik untuk dia sendiri, dan tentu saja direstui Tuhannya tanda kutip. Iya, betul sekali. Sampai Gus Dur ngomong, Tuhan tidak perlu dibela gitu ya. Ada orang menganggap membela Tuhan dengan membunuh orang lain kan ya tidak benar gitu ya. Oke Pak Tung, ini ternyata 3 menit kita sudah berlalu Pak. Oke. Yes. Kita mau break sebentar ya Pak, nanti kita boleh sambung lagi di sesi berikutnya. Dan kami akan kembali lagi Smart Listener. JDW Show. Apakah Anda ingin memaksimalkan kekuatan berpikir Anda? Apakah Anda ingin meminimalkan pikiran negatif dan mengelola asumsi Anda dengan lebih baik? Apakah Anda ingin memahami kekuatan berpikir Anda? Ikuti dan dalami perubahan mindset yang luar biasa melalui Smart Character Live Radio Talk bersama Dr. Yakub Esra, sang karakter spesialis dari Power Character. Pertimbangan yang cermat akan membuat kita menjadi lebih akurat dan waspada. Tetapi perasaan ragu-ragu akan sering menjerat, justru membuat kita akhirnya kehilangan yang terbaik dalam hidup kita. Setiap Kamis pukul 7-8 malam di Smart FM. Bosan dengan suasana Sabtu yang biasa-biasa saja? Jadikan Sabtu Anda lebih berkualitas dengan menyimak Perspektif Indonesia. Perspektif Indonesia, perbincangan serius tapi santai mengenai berbagai topik yang update dengan perspektif yang berbeda. Dipandu Ican Laulembah. Saya Ican Laulembah, kita berjumpa lagi dalam Perspektif Indonesia. Menghadirkan narasumber yang kompeten. Supaya politik kita semakin sehat, selain daripada... Simak Perspektif Indonesia eksklusif di Smart FM Network setiap Sabtu jam 9 hingga 11 siang. Perspektif Indonesia, tajam, dalam, dan bermakna. Smart FM Jakarta. JDW Show.
with Tung Desem Waddingin. TDW Show kembali lagi, Smart Listener, dan kita masih membahas mengenai strategi keluar dari kemelut, ya Pak Tung ya. Waduh, nah itu dia nih Smart Listener. Mungkin ada Smart Listener juga sedang mengalami kemelut, Pak. Bisa dicerahkan melalui tadi yang Bapak sharing. Semoga cerahkan apa yang Anda syukuri, kemudian apa yang harus kita pelajarin dari atau karena kejadian tadi yang membuat kita lebih baik. Ketika saya ditolak, ternyata saya harus belajar menjadi laki-laki yang menonjol, penuh tonjolan di tempat yang tepat, misalnya begitu. Terus harus simpatik cara ngomongnya, terus kemudian harus ada senang humor yang membuat mereka juga nyaman di dekat kita, gitu. Terus kemudian secara keuangan juga harus, gitu ya, ternyata itu akan sangat-sangat berpengaruh, gitu. Kenapa tidak, gitu. Terus kemudian pertanyaan yang ketiga adalah apa yang harus saya lakukan sekarang? Saringannya 4. Yang membuat saya 1 merasa lebih baik, 2 benar-benar jadi lebih baik. Yang ketiga, orang banyak lain jadi lebih baik juga. Yang keempat, direstui oleh Tuhan. Jadi kalau kita lakukan ini, tentu saja akan kita bukan hanya merasa baik, tapi tumbuh benar-benar jadi lebih baik. Tidak peduli apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena kita merasa bahwa ini bukan the end. Bedanya orang negatif dengan orang positif apa sih ketika mereka mengalami kemelut? Bedanya cuma 1 kok. Yang positif itu tahu bahwa kemelutnya akan berakhir. Kalau yang negatif itu merasa bahwa kemelutnya tidak akan pernah berakhir. Gitu ya. Hancur gitu. Jadi bahkan kalau ada orang bilang ini the worst yang pernah saya alami, tidak apa-apa karena the worst kan habisnya kan bangkit. Yes. Dengan kita memberi arti seperti ini, kita tumbuh lebih bagus. Dengan pertanyaan, fokus solusi, bukan emosi, fokus solusi, bukan emosi. Nah, begitu kita lagi emosi, lagi bad mood, apapun kita fokus solusinya apa? Siapa yang bisa bantu? Oke, solusinya apa? Dengan kita tanya fokus solusi, kita perintahkan fokus solusi, dan kira-kira solusinya apa ya? Siapa yang bisa bantu saya? Fokus solusi apa yang ini? Solusinya apa lagi ya? Dari saya sendiri tindakan apa kecil yang mengarah ke solusi ya? Minimal kecil dulu deh. Kecil dulu apa? Itu teknik yang namanya chunking. Chunk itu potong gitu ya. King bukan dicangking ditenteng enggak gitu ya. Chunking bahasa Inggris CHUNKING kalau nggak salah itu ya. Nah, chunking itu tadi bagaimana sih kita makan gajah? Ya tetap dipotong kecil-kecil tuh. Sisanya ditaruh di kulkas supaya tidak busuk dulu karena nanti dalamnya tidak bisa gitu ya. Nggak muat dimakan semua. Nah, ya kalau mau tanya bagaimana menghabiskan gajah untuk dimakan, keroyok rame-rame. Satu kota ikut makan jadi habis juga gitu. Tapi tetap akhirnya potong kecil-kecil. Jadi strategi keluar dari kemelut, langkah kecil apa sih? Kita fokus saja kepada 1, 2, 3 yang mengarah. Step ya. Jadi termasuk ketika itu si satu guru saya gitu, Jack Canfield, jualan buku Chicken Soup for the Soul. Itu waduh tidak laku. Pokoknya kita melakukan Pancasila versinya dia tuh. Bukan Pancasila versi Indonesia, versinya Jack Canfield. Pancasilanya gini, sehari pokoknya saya melakukan 5 tindakan yang menjual buku saya. Caranya gimana? Saya talk show di radio, saya ngirim buku kepada pembicara yang lain, saya ngirim buku contoh kepada perusahaan yang lain, perusahaan yang bagus, saya nulis artikel ke koran, saya telepon teman cerita tentang buku saya. Pokoknya 5 hal kecil aja yang mengarah ke penjualan bukunya jadi lebih baik. Jadi akhirnya bukan hanya keluar dari kemelut bukunya tidak laku, malah jadi hari ini sudah 240 juta buku. Jangan tanya gitu ya, kemarin dibeli haknya oleh satu itu $60 juta dibeli. Waduh. 600 miliar itu untuk hak tentang memilmkan, untuk franchise-nya, untuk bukunya, untuk royalti yang dibayar 600 miliar di depan gitu ya. Iya, betul. Tapi saya suka deh tadi yang Pak Tung sampaikan ya Pak ya. Kemelut atau problem dalam hidup kita ini kita jadikan sekolah kita gitu ya Pak ya. Saya tahu persis bahwa alam semesta dan boleh dikata Tuhan ini memberikan kita pelajaran kok. Jadi ini hukum alam gitu ya. Kita disuruh belajar terhadap sesuatu yang kita mengalami tantangan tadi. Dan kalau kita tidak belajar, percaya atau tidak, tantangan tadi diulangi lagi sama Tuhan gitu ya. Sampai kita belajar gitu ya. Nih ujian kamu gitu. Kamu belajar memperbaiki diri supaya harmonis. Kamu merasa bahwa istrimu masalah, kamu tidak ambil tanggung jawab, cerai, kawin lagi, cerai lagi nanti gitu ya. Masalahnya sama lagi. Tidak bisa kontrol emosi, nada tinggi, apalagi kelihatannya jatuh cinta hari ini, kan sudah ngalami. Cinta kan hanya persepsi gitu ya. Apa yang Anda cintai hari ini belum tentu Anda cintai lagi sekian tahun kemudian. Kenapa kok kamu cinta sama dia? Wah, dia berbakti sekali sama ibunya. Bu Sore ngapain? Ibunya terus kok.
Saking berbaktinya. Ya ke gereja. Wah, kenapa kamu dia ke gereja terus? Kenapa kamu cerai? Ke gereja terus nggak kerjaan. Misalnya, jadi ada hal-hal tertentu yang sebenarnya persepsi Anda sendiri kok. Sungguh-sungguh persepsi kita sendiri yang membuat kita cinta tadi gitu ya. Nah, tentu saja saya lebih percaya terhadap satu kata yang namanya bangunlah cinta, bukan jatuhlah cinta. Bukan jatuh cinta, benar. Jatuh cinta kan nggak bangun. Begitu sadar, oh ternyata jelek. Iya, tapi kalau kita membangun terus, ada hal-hal yang positif yang terus kita kembangkan dari diri kita sehingga pasangan kita juga ikut tumbuh positif. Oke. Baik Pak Tung, tadi kita saat break juga sempat kasih tahu juga nih Pak Tung tadi sama saya nih, sharing juga. Katanya dengar-dengar Pak Tung nih mau ngasih hadiah untuk 17 Agustus 17 dalam rangka 17-an gitu. Yes, betul hanya sekali. 17-an ya Pak ya? Hanya 17 Agustus ini doang ya. Jadi smart listener, Anda yang sedang dalam kemelut keuangan, ataupun bukan masalah kemelut keuangan, tetapi Anda mendapatkan tantangan keuangan, atau Anda sudah sukses secara keuangan juga ingin tumbuh secara keuangan lebih baik. Ini ada seminar Financial Revolution saya punya paket Merdeka. Paket Merdeka. Gratis tis. Jos, CSR saya mbahnya jarang ngasih ini karena seminar 2 hari full di BPPT tanggal 30-31 Agustus. Ya, jadi ada kelas yang namanya kelas Merdeka. Itu Anda akan belajar bagaimana mulai usaha tanpa modal, bahkan dapat uang, caranya bagaimana. Anda akan belajar bagaimana berkenalan dengan orang-orang yang gajah dan kerjasama dengan mereka, caranya bagaimana. Sehingga hidup kita berubah dengan sangat cepat gitu ya, karena naik liftnya orang yang sukses tadi gitu ya. Terus bagaimana melakukan financial revolution, ternak duit, dapat massive income. Dengan profesi yang sama, kenapa kok bisa dapat ribuan kali lebih banyak dibanding orang biasa? Terus bagaimana ceritanya kalau Anda karyawan setahun naik gaji 3 kali, caranya bagaimana gitu ya? Terus memilih jenis bisnis seperti apa? Dan banyak jurus-jurus yang kita sharekan di sana yang selama ini begitu banyak testimoninya sekian tahun. Nah, kali ini 2 hari full gratis tis. Anda paket Merdeka. Caranya bagaimana? Anda SMS ke 08111, masukkan handphone Anda hari Sabtu Minggu nanti di BPPT di Tamrin gitu ya, di Tamrin di MH tadi di Jakarta tanggal 30-31 jam 9 pagi sampai jam 9 malam, bisa sampai jam 11 gitu. Dan caranya gimana? Anda ketik FR Jakarta, nama Anda paket Merdeka, boleh bertiga. Boleh bertiga, Anda gratis, Anda bertiga gitu ya. Bisa trio pokoknya ya. Gratis dan bertiga gitu ya. Untuk tentu saja tidak bisa menampung banyak. Jadi untuk 150 yang pertama Anda yang SMS kan sudah 150 jadi 450 toh. Ya sudah, yang ini aja. Yaitu Anda gimana? SMS ke 08111 FR Jakarta, nama Anda, terus kemudian ketik Merdeka gitu ya. Gratis tis, Anda 08111 0813 kali 63873. Saya ulangi. 08111 0813 kali 63873. Pak, saya mau yang bayar, boleh nggak? Ada, duduk deretan paling depan, platinum, biasanya orang harus 8 juta. Anda dapat 15 CD audio, gitu ya. Kali ini paket Merdeka, Anda boleh 927.000, boleh datang bertiga, dapat sekali makan siang, dapat 15 CD audio, dan 100% money back garanti. Caranya gimana? Ketik nama Anda, platinum, SMS, masukkan handphone Anda sekarang juga. 08111 081-nya 3 kali, 63873. Di 08111 081-nya 3 kali, 63873. Oke, Pak Tung, sayang sekali ini waktu kita sudah habis nih Pak. Padahal ya. baru mulai loh ini. Padahal baru mulai 1 menit ya Pak ya. Yes, kelihatannya Pak. Oke, terima kasih untuk sharingnya Pak. Semoga bisa memberikan manfaat bagi Anda smart listener, khususnya bagi Anda yang sedang dalam kemelut ya Pak ya. Yes. Oke, kira saya Belina Utasoid dan Tung Desem Waringin. Kami berdua mengucapkan salam dahsyat. That was Tay Day Way Show with Tung Desem Waringin. Brought to you by Smart FM Network. Smart FM Terima kasih untuk menyimak sajian MDW Pro Radio. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment.